Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dare Muhammad Dikazanel dari kelas 4D4 LKB dengan NRP 047. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan K3 di bidang konstruksi. Itu latar belakangnya, proyek konstruksi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Industri konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi yang dapat mengganggu atau menghentikan aktivitas proyek. Pemerintah Indonesia mewajibkan penerapan sistem manajemen K3 pada perusahaan besar seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya penerapan K3 untuk melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Baik, tujuan dari penerapan K3 dalam bidang konstruksi ini adalah mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan sehat, mengurangi risiko kerugian material dan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi selama proses konstruksi. Dengan lingkungan kerja menciptakan yang aman, produktivitas dan efisiensi kerja yang dapat meningkat, dan perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik akan memiliki citra positif di mata pekerja dan masyarakat. Baik, proyek konstruksi itu apa aja sih? Jadi proyek konstruksi itu adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini adalah poin-poin tentang proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi adalah tugas yang dirumuskan untuk mencapai sasaran konkret dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan alat yang terbatas. Yang kedua, proyek konstruksi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bangunan gedung seperti rumah dan kantor dan bangunan sipil seperti jalan-jalan dan jembatan. Yang ketiga, proyek konstruksi melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan awal hingga pemeliharaan setelah konstruksi selesai. Yang keempat, proyek konstruksi bersifat unik, membutuhkan berbagai sumber daya dan memerlukan organisasi yang baik untuk mengelola berbagai kegiatan dan risiko yang terlibat. Untuk K3 pada konstruksi tersebut itu keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang konstruksi adalah serangkaian upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja selama pelaksanaan proyek konstruksi. Berikut beberapa poin penting dalam K3 dalam konstruksi. Pertama, kompleksitas proyek, yaitu proyek konstruksi melibatkan banyak pihak dan elemen termasuk tenaga kerja, alat, bahan material, yang semuanya berpotensi menjadi sumber kecelakaan. Yang kedua, pelindungan tenaga kerja, yaitu meliputi keselamatan, kesehatan, moral kerja, dan perlakuan yang bermartabat sesuai budaya bangsa. Yang ketiga, pelatihan dan pengawasan, yaitu pelatihan bagi tenaga kerja baru dan pengawasan rutin sangat penting untuk mendukung pelaksanaan K3. Yang keempat, pencegahan kecelakaan, yaitu identifikasi dan mitigasi risiko kecelakaan melalui penerapan teknologi dan prosedur keselamatan yang tepat. Berikut adalah data pekerja di bidang konstruksi yang saya cari di beberapa jurnal, sumbernya tertera di bawah. Yang pertama, kita ada laki-laki yang berfrekuensi 49 dengan persentase 98%. Yang kedua, perempuan dengan frekuensi 1 dengan persentase 2%. Dari persentase tersebut terlihat bahwa jumlah karyawan laki-laki yang bekerja di proyek konstruksi tersebut lebih mendominasi dibanding karyawan perempuan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menempatkan karyawan perempuan pada bagian tertentu yang memiliki beban kerja tidak lebih berat daripada karyawan laki-laki, di mana karyawan perempuan diposisikan sebagai petugas administrasi. Yang kedua, kita ada berdasarkan usia. Jadi berdasarkan tabel di atas, terbanyak pada responden dengan usia 30-34 tahun, yaitu 14 orang dengan persentase 28%. Selanjutnya, usia responden 25-29 tahun berjumlah 11 orang dengan persentase 22%. Untuk usia antara 45-49 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 14%. Berikut usianya antara 35-39 tahun sebanyak 6 orang berpersentase 12%. Usia 20-24 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 10%. Jumlah yang sama sebanyak 6 orang berada di kisaran usia 40-44 tahun dan 50-54 tahun dengan persentase masing-masing sebesar 6%.
Sedangkan jumlah terkecil yaitu usia antara 55 sampai 59 tahun dengan jumlah 1 orang dengan persentase 2%. Tetapi secara keseluruhan usia karyawan adalah usia produktif. Ini merupakan kerugian pada kecelakaan kerja. Yang pertama, kerugian terhadap karyawan meliputi menderita rasa sakit, takut dan menderita cacat tubuh, tidak mampu bekerja seperti semula, menderita gangguan jiwa, kehilangan nafkah dan masa depan, dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua, kerugian terhadap pimpinan perusahaan meliputi kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja, kualitas dan kuantitas kerja menurun, bertambahnya kerja lembur, perbaikan dan pemindahan mesin-mesin alat kerja lainnya, kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk penyelidikan kecelakaan, membantu karyawan yang menderita kecelakaan, serta waktu untuk melihat atau menonton kecelakaan, penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita kecelakaan untuk pekerja baru, pengobatan, asuransi atau kompensasi bagi penderita kecelakaan dan kehilangan kepercayaan dan karyawan lainnya, lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kerugian terhadap keluarga karyawan yang bersangkutan meliputi kehilangan sumber nafkah atau pendapatan bila karyawan yang bersangkutan salah satunya pencari nafkah dalam keluarga dan keluarga tersebut kehilangan kasih sayang. Yang keempat, kerugian terhadap bangsa dan negara meliputi kehilangan tenaga kerja yang terlampir untuk menyokong ekonomi nasional, kekurangan tenaga kerja yang terlampir sehingga memerlukan tenaga asing untuk mengisinya, dan dengan adanya pengumuman atau informasi mengenai banyak kecelakaan kerja khususnya di bidang konstruksi, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir kerjaan yang lain. Ini beberapa penerapan K3 di bidang konstruksi. Yang pertama, berikan perhatian K3 yang rutin kepada seluruh pekerja, terutama mengenai penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur keselamatan, dan penanganan darurat. Sediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan di lapangan seperti helm keselamatan, rompi reflektif, kacamata pelindung, sepatu pengaman, dan sarung tangan. Tetapkan tim pengawas K3 atau tugas keselamatan bertanggung jawab memantau kepatuhan pekerja terhadap prosedur K3. Siapkan prosedur tanggap darurat di lokasi proyek, termasuk rencana evakuasi, titik kumpul darurat, dan peralatan pemadam kebakaran. Adakan simulasi evakuasi untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau kejadian kecelakaan kerja. Pastikan area kerja bersih dan rapi, serta meminimaliskan risiko benda jatuh dan tertimpa dengan menyimpan material pada tempatnya. Pasangkan tanda peringatan dan pembatas di area berbahaya seperti area penggalian, area kerja ketinggian, dan sekitar alat berat. Lakukan investigasi penyeluruh terhadap setiap insiden atau kecelakaan kerja untuk menentukan penyebabnya, dan evaluasi program K3 secara berkala untuk menentukan area yang perlu perbaikan. Jadi kesimpulan pada topik kali ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja, mencegah kecelakaan kerja, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas proyek. Melalui peralatan rutin, penyediaan alat pelindung diri, pengawasan ketat, dan prosedur tanggap darurat, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Evaluasi berkala terhadap program K3 juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan yang berkelanjutan dalam praktik keselamatan di lapangan konstruksi. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.